Suara saya sudah terdengar. Ini sudah ada Mbak Santi, Mbak Anissa. Mbak Anissa tuh yang mana ya? Oh, murid baru itu ya? Mbak Anissa Cikadania itu murid baru bukan? Ada Mbak Sati, ada Mbak Susi itu kemana ya? Masih di Indo ya Mbak Susi ya? Balik ke Taiwan nggak tuh? Oke, sudah ada Mbak Wiwi nih. Mbak Lala Wiwi. Ya, malam Mbak. Suara saya terdengar ya? Oke. Saya pengen ngobrol lah. Siapa ini yang bawa mic nih? Oh, Mbak Amini. Oh, oke, Mbak Amini nih. Halo. Suaranya Mbak Amini kemeresak ya. Halo, Mbak. Malah suara Mandarin. Oke, kita tunggu temannya lainnya ya. Masih kelas, Pak. Sama siapa? Mr. Enrico. Oh, pantesan ya. Oh ya, nanti Mbak Susi bisa ikut UNAS nggak itu? Kalau dia masih proses di PT. Sayang kan, sudah tinggal UNAS nggak ikut ya kan? Yuk diingetin Mbak Susinya. Ya Mbak, cepet Mbak. Biar bisa ikut UNAS bareng-bareng ya. Bulan depan sudah UNAS ya, cepet ya. Ya, udah cepet ya. Gak terasa ya. Mana ini Mbak Santi, teman-temannya dipanggil Mbak Santi. Mbak Agus Susianti. Agus Susanti atau Teguh Susanti ya? Lupa terus. Oh ya, Mbak Teguh Susanti ya, bener ya? Oh salah lagi. Mana ini Mbak Sriwinarni mana? Mbak Ana Lingling mana? Mbak Eka mana? Kok nggak online? Masih berjuang masuk ke kelas. Anda ada TTM lagi kapan sih? Bulan depan ada TTM nggak? Saya mau kasih oleh-oleh soalnya. TTM KDI maksudnya. Oh langsung try out ya tanggal 27 ya. Oh ya, nanti tanggal 27 saya usahakan hadir ya. Nah, tanggal 27 nanti saya usahakan hadir ya, semoga bisa jadi dukungan tersendiri. Oh try out tanggal 27 Maret ini ya.
Ya sukses lah pokoknya ya. Oke, kita mau nunggu temen atau langsung mulai nih? Hah? Kita mau nunggu temen atau mau langsung mulai? Serah Anda. Kita mau nunggu atau mau mulai langsung? Mulai ya, oke. Ya, oke. Kalau mulai, jadi malam hari ini kita ya oke, kita bahas yang soal berikutnya ya. Anda masih simpen soalnya kan ya? Jadi kerjakan belum? Masih belum ya? Belum pada ngerjain pasti. Ya oke, nggak apa-apa, kita bahas bareng-bareng aja ya. Urut ya. Nomor 1 Mbak Santi, nomor 2 Mbak Anissa, nomor 3 Mbak Amini, nomor 4 Mbak Lala Wiwi. Oke, silakan Mbak Santi nomor 1. Diketik aja kalau tidak bisa bersuara. Ini tuh nomor 1 kan? Ini Anda bisa lihat di layar kan? Soalnya ini, semua orang yang tinggal di suatu tempat sekurang-kurangnya 6 bulan atau 1 tahun pada saat diadakan pencacahan penduduk disebut 1D. Oke, ada yang punya pendapat lain? Ada yang ada jawabannya beda? Yuk, jawabannya bukan D, Mbak. Keliru, bukan D. Nah, oke. Salah ya, bukan D, tapi jawabannya yang betul adalah A. Ya, ini saya bacakan definisi dari penduduk ya, saya dapat dari internet tadi. Jadi penduduk itu artinya mana ya tadi ya? Oh ya, jadi penduduk itu definisinya adalah semua orang yang tinggal di suatu tempat sekurang-kurangnya 6 bulan atau 1 tahun pada saat diadakan pencacahan penduduk, itu disebut penduduk ya. Itulah definisi. Jadi kalau definisi ya kita nggak bisa utek-utek ya. Jadi ya itu definisi dari penduduk itu. Jadi kalau Anda tinggal ya di suatu tempat, terus Anda tinggalnya minimal 6 bulan atau 1 tahun ya, pada saat diadakan pencacahan atau sensus penduduk kan ya, itu Anda disebut penduduk ya, bukan warga masyarakat, bukan warga negara, bukan sumber daya manusia, tapi itu penduduk ya. Selamat malam Mbak ya. Diingat-ingat, ini soal, seingat saya ini sering keluar ini soal ini di soal-soal itu sering keluar ya. Jadi diingat-ingat, penduduk itu semua orang yang tinggal di satu tempat selama minimal 6 bulan atau 1 tahun pada saat diadakan pencacahan jiwa, itu penduduk ya. Syaratnya harus minimal 6 tahun ya. Jadi kalau cuma 3 bulan belum bisa dianggap penduduk ya, minimal 6 bulan. Oke, nomor 2 Mbak Anissa, proses pengumpulan keterangan yang berhubungan dengan peristiwa kependudukan harian. Jawabannya apa? Loh, kok 3? Masih nomor 2 kok. Masih nomor 2 Mbak, belum nomor 3. Nomor 2 Mbak Anissa.
Iya, nomor 2 Mbak Anissa toh. Itu kan urutannya sesuai dengan itu di layar itu loh. 2. Oh, malah dijawab Mbak Lala Wiwi. Ya, betul ya. Nomor 2 itu jawabannya survei. Salah, survei. Sensus. Sensus Mbak, bukan survei. Ya, sensus bukan survei. Nah, jadi kalau terkait dengan kependudukan tuh biasa kita sebutnya sensus ya, bukan survei. Kalau survei itu family 100 itu survei. Survei membuktikan. Ya, itu sensus. Jadi kalau apa? Sebetulnya agak ragu juga, tapi ini jawabannya kalau terkait dengan apa kependudukan kita sebutnya survei. Sensus, survei terus. Sensus. Di proses pengumpulan keterangan kependudukan itu kita sebutnya sensus. Oh, itu yang E itu ada logografi. Ada yang tahu nggak logografi itu apa? Ya, yang nomor 2 pilihan yang E itu ada logografi itu loh. Logografi itu apa? Oh, bukan. Logo. Enak-enakan. Logo itu gambar. Oh, bukan. Logografi itu adalah ilmu yang menceritakan berbagai tempat di muka bumi sebagai hasil penjelajahan ke berbagai penjuru dunia. Ya, bukan lambang ya. Jadi logografi itu ilmu yang menceritakan tentang berbagai tempat di muka bumi sebagai hasil penjelajahan ke berbagai penjuru dunia ya. Jadi kalau misal jalan-jalan gitu ya, traveling ke luar negeri atau kemana satu tempat, terus habis itu diceritakan kembali itulah ya. Nah, itu namanya logografi. Jadi logografi itu bukan logo, bukan lambang ya, tapi ilmu yang menceritakan tentang berbagai tempat di muka bumi sebagai hasil penjelajahan. Oke, itu adalah logografi. Kalau demografi apa? Demografi itu yang 2D itu ada demografi. Demografi itu apa? Ya, kalau demo ya, yang terkait dengan demo itu pasti adalah masyarakat ya. Jadi kalau ada demo-demo itu pasti masyarakat. Ya kayak demonstrasi itu kan artinya juga sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat ya. Demografi itu berarti yang terkait dengan kemasyarakatan, demografi, kependudukan atau kemasyarakatan. Demokrasi itu kan berarti kekuasaan di tangan masyarakat ya, demo ya. Jadi kalau demo itu artinya masyarakat umum ya, khalayak ramai, penduduk. Oke, terus nomor 3 Mbak Amini, jawabannya apa nomor 3? Sensus de jure, yaitu sebuah sensus yang dilakukan berdasarkan apa? Ya, D, betul sekali. Ya, tumben ya, benar ya. Ini tahu apa ngarang ini? Mbak Amini tahu apa ngarang ini? Oh, googling ya, berarti benar ya, betul. Nah, jadi gini, kalau kita bicara jenis-jenis sensus itu ada berapa? Coba Mbak Amini itu lihat di Google itu ada berapa jenis sensus? Ada. Googling itu O-nya yang 2 bukan G-nya yang 2.
googling itu O-nya yang 2, bukan G-nya yang 2. Kalau yang G-nya 2 itu artinya kacamata renang gitu ya. Google itu Google itu artinya kacamata renang. Ya, oke. Jadi gini, saya jelaskan ya. Nah, kalau sensus kan tadi pencacahan jiwa kan ya. Jadi kita mau menghitung banyaknya penduduk atau warga negara. Itu ada 2 macam. Ya. Ada yang namanya de jure ya. De jure, ada yang de facto. De jure dan de facto. Nah, betul. Jadi kalau de jure itu berdasarkan hukum ya. Jadi kalau hukum itu kan kita bicara tentang administrasi. Nah, kalau administrasi kependudukan itu kan KTP ya kan. Nah, jadi pencacahannya ini atau pendataan jiwanya ini berdasarkan hukum, berdasarkan KTP gitu kan. Jadi kalau bukan ber-KTP, misalnya di Semarang ya, tidak ber-KTP Semarang berarti tidak dihitung gitu loh. Nah, itu de jure ya. Ingat jure atau yuridis itu kan terkait dengan hukum. Jadi jure itu terkait dengan hukum, terkait dengan administrasi. Kalau kita ngomong administrasi kependudukan itu KTP ya kan, dibuktikan oleh KTP. Nah, itu de jure. Yang kedua adalah de facto. Ya, selain de jure ada de facto. Nah, kalau de facto itu tidak berdasarkan KTP, tapi berdasarkan pas pencacahan jiwa itu kamu ada di tempat itu ya. Ya, misalnya pas penjajahan jiwa di Semarang, Anda kebetulan ke Semarang gitu kan. Nah, Anda dihitung juga. Ya, dihitung juga. Ini kalau nggak salah tahun ini ya, itu ada ini sensus penduduk ya. Soalnya terakhir tadi saya baca di itu ya, Badan Pusat Statistik itu ya, tes 123 ya. Jadi tadi saya baca di internet tahun ini kalau nggak salah itu ada sensus penduduk ya. Nanti kalau misalnya Anda nggak ada di tempat ya berarti Anda secara de facto nggak ada, tidak dicatat. Tes 123 udah dengar belum Mbak? Tes halo, tes loh, Mbak Amini dengar kecil atau besar Mbak? Oke ya, itu ya. Jadi ada 2 macam, de facto dan de jure. Nah, kalau de facto itu artinya apa? Pada saat pencacahan jiwa ya, pada saat pencacahan jiwa itu ada orangnya di situ. Jadi fakta ya, fakto itu fakta kan. Ada orangnya, ada di situ, fakta. Nah, kalau de jure itu berdasarkan hukum ya, berdasarkan, kalau hukum itu kan administrasi gitu kan, KTP ya, berdasarkan KTP. Jadi kalau tidak ber-KTP di suatu tempat itu tidak dihitung. Oke. Nah, itu ya, Anda ingat. Nah, selain berdasarkan ini ya, jenis berdasarkan ada tidaknya dan administrasi hukumnya itu ada juga dibedakan menjadi itu cara pengumpulannya ya. Ada lagi ya jenis sensus berdasarkan cara pengumpulannya atau metodenya bagaimana. Itu ada 2 metode ya. Metode yang pertama itu adalah householder. Jadi householder itu maksudnya dari pihak yang melakukan sensus itu meninggalkan formulir ya, nanti formulirnya diisi oleh penduduknya itu ya. Jadi formulirnya diisi penduduknya lalu diambil oleh petugas, itu namanya householder
Ya, itu metode yang pertama. Metode yang kedua adalah canvasser. Nah, kalau yang kedua ini itu petugasnya datang ke rumah terus wawancara itu ya, tanya-tanya jumlah keluarganya berapa pak, usianya berapa gitu kan. Terus saya tanyakan jenis kelaminnya apa gitu kan, anaknya laki perempuan gitu. Nah, itu namanya canvasser ya. Jadi kalau canvasser itu artinya petugasnya datang ke rumah langsung dan melakukan wawancara. Oke, itu adalah sensus. Nah, oke, nomor 4 sekarang. Nomor 4 jawabannya, ayo apa? Jawabannya apa? A, B, C, D, E. Nah, yang pasti RRC itu paling besar ya. Ya, jawabannya betul E sih ya. Jawabannya betul E. Di RRC, India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Oke, siapa tahu nomor 5? Nomor 5 siapa? Ya, 3D betul. Ya, 3D. 3D 4E. Jadi nomor 1 Cina jumlahnya 1,37 M. Pakai banget ya. 1,37 M. Lalu yang kedua India. India itu hampir sama dengan Cina, yaitu 1,28 M. 1,28 miliar orangnya mbak, penduduknya ya. Ya, oke. Terus nomor 4 adalah nomor 3 ya. Nomor 3 adalah Amerika Serikat. Jumlah penduduknya adalah 323 juta. 323 juta Amerika. Lalu Indonesia, ada yang tahu berapa jumlah penduduknya? Jumlah penduduk Indonesia sekarang berapa? 250. Oh, kalau di data saya ini 255 Mbak Santi. Ya. Itu mungkin kurang update itu Mbak Santi. Ini tahun berapa ya tadi ya? Ya, kalau di data saya ini 255. 461 700. Ya, sekitar itulah ya, 250-an juta lah ya. Terus yang kelima Anda tahu mana? Setelah Indonesia mana? Setelah Indonesia adalah Brazil. Brazil itu banyak juga loh orangnya ya. Enggak juga ya, program KB gagal tuh enggak juga. Memang ya banyak orangnya gitu kan. Cina itu kan juga KB kan, anaknya malah 1. Kalau KB 2 kan ya. Kalau di Cina kan 1. Itu juga penduduknya paling banyak kan. Ya boleh dikatakan juga sih ya, KB-nya gagal kan. Tapi enggak loh ya. Malah dulu waktu zamannya Pak Soekarno itu ya. Malah zamannya Pak Soekarno itu malah aku diusir kayaknya. Aku di sini bingung mau ngomong apa nggak bahasa Inggris, orangnya nggak mudeng gitu. Saya harus pinggir apa ya? Oke, sebentar, saya tak cari tempat ya. Mbak, maaf, ini saya tutup sebentar, nanti saya sambung lagi, oke? Sebentar aja. Anda kerjakan dulu soalnya ya, saya tak cari tempat.
Jadi saya tuh besok flightnya pagi kan, daripada saya pagi itu ketinggalan flight ya kan. Soalnya saya pernah ketinggalan flight. Tes 1, 2, 3 ya, jadi saya pernah ketinggalan flight, jadi trauma saya ya, daripada nanti saya pagi-pagi telat ya kan. Soalnya kalau ketinggalan flight itu sedih ya, harus beli tiket lagi kan, kalau nggak ada flight berikutnya harus nunggu gitu. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk malam hari ini saya tinggal di hotel, tinggal di mana, di bandara itu kan. Oke deh, saya di bandara. Oke, lanjut ya. Jadi tadi nomor 5 Brasil ya. Nomor 5 itu Brasil. Jepang, tahu Anda nomor berapa? Jumlah penduduk Jepang? Ya, jumlah penduduk Jepang itu nomor 10. Ya, nomor 10. Lumayan banyak juga ternyata ya. Tapi aneh gini ya. Anehnya gini. Beberapa kan saya jalan di jalan itu ya. Itu kayak sepi ya. Kapan hari waktu saya datang itu nyampe di Jepang itu kan jam 11 kan, 11 malam itu kan. Saya di jalan itu kayak apa? Kayak di wilayah vampir itu loh. Yang mayat hidup itu namanya apa? Mumi ya, apa sih namanya itu? Vampir. Jadi sepi di jalan, cuman saya doang yang jalan gitu kan. Saya mikir ini di Tokyo atau di mana gitu kan. Tapi nggak tahu sih. Di Jepang itu banyaknya itu kalau di stasiun-stasiunnya gitu ya, itu banyak, tapi kalau sudah di jalan itu nggak banyak gitu loh. Terus saya di jalan itu nggak ada debu kayaknya, jadi asap mobil itu nggak ada gitu loh. Jadi jalan tuh nyantai, enak gitu kan. Di Jepang itu entah ngomong nomor 10 tapi kok kayaknya nggak gitu banyak kayaknya. Nomor 10 tapi nggak gitu banyak, dengan jumlah penduduk 126.890. Banyak juga ya ternyata ya. Jadi jumlah penduduk Jepang itu 126.890. Ya, saya mau tanya lagi. Kalau yang paling sedikit Anda tahu nggak di mana? Paling sedikit. Tes 1, 2, 3. Tes. Ya, paling sedikit mana? Anda tahu? Negara yang jumlah penduduknya paling sedikit itu di Kepulauan Pitcairn. Itu punya Britania Raya, jadi punya Inggris. Wilayah persemakmurannya Inggris. Saya nggak tahu itu daerah mana ini ya. Mungkin daerah itu kali ya, mana? Samudra apa? Yang Samudra Pasifik atau ya? Ini Kepulauan Pitcairn. Jumlah penduduknya berapa Anda tahu? 56 orang. Jumlah penduduknya 56 orang. Berarti kayak jumlah KPC. Angkatan 1 sama angkatan 2 digabung di satu. Iya, nggak tahu nih datanya seperti itu ya. Itu 257, nomor 257. Itu jumlah penduduknya 56 orang. Terus atasnya lagi Atol Midway, itu punya Amerika Serikat, jumlah penduduknya 60. Nggak tahu luasnya berapa, nggak tahu, cuman ini saya lihatnya jumlah penduduknya.